Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan melindungi kita semua dan memberikan banyak rezeki. Bahwasanya pembeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir yaitu terletak pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Makna kalimat syahadat itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menetapkan ibadah yaitu setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan ibadah itu banyak macamnya. Di antaranya kita berdoa, rasa takut kita, tawakal, sholat, zikir, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dan masih banyak amalan-amalan yang bisa dikategorikan ibadah. Salah satunya yaitu ibadah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah, maka itu bertolak belakang dengan syahadat kita. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan saya masukkan dia ke dalam jahannam, yaitu dalam neraka, dakhirin, dalam keadaan hina dan dina, dalam keadaan yang mengenaskan. Dan jelas dalil ini yaitu kita diperintahkan berdoa hanya kepada Allah. Apabila doa ini disandarkan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang melawan Allah. Maka ini termasuk
dosa besar. Kemudian rasa takut, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Apabila kita memposisikan rasa takut ini kepada selain Allah, maka ini pun adalah menyelisihi dan termasuk syirik hati. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafun, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, dan jika kalian orang yang beriman. Dan diingat bahwa rasa takut itu tidak sepele. Tatkala kita memposisikan takut kepada selain Allah, maka termasuk di antaranya adalah dosa besar. Begitu pula tawakal. Kita berharap kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Tatkala diposisikan tawakal itu kepada selain Allah, maka ini adalah dosa besar. Sebagaimana Allah mengatakan, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Khauf dan tawakal yaitu beriringan. Tatkala orang itu menyelisihi, maka dia dikatakan tidak beriman. Tetapi memposisikan wa khafuni fatawakkalu, maka kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemudian ibadah salat, dan itu termasuk ibadah yang agung. Sebagaimana kita berdoa, rasa takut, tawakal, dan salat. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah salat, wa la takunu, dan janganlah kamu minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Dan begitu pula zikir, itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, yaitu dengan sebanyak-banyaknya zikir. Dan zikir ini adalah amalan hati.
tawakal adalah amalan hati, khauf adalah amalan hati, dan sholat amalan yang ada zahirnya, yaitu dengan gerakan tubuh kita. Begitu pula ibadah, yaitu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua bentuk ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan kafir. Sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa menyembah Tuhan lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan orang tatkala beribadah kepada Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan kafir. Wa man yad'u ma'allahi ilahan, barang siapa yang beribadah kepada Allah bersama ibadah kepada selain Allah, maka kata Allah, innahu la yuflihul kafirin, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada keberuntungannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di kalangan manusia banyak yang kafir, di kalangan jin juga banyak yang kafir. Tapi pada sebabnya Allah menciptakannya itu untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kegembiraan yang besar serta kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh min dzakari aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Itulah adalah janji Allah kepada hamba Allah.
tatkala mereka mengerjakan amal soleh, amalan-amalan hanya kepada Allah, maka Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah syahadat yang pertama. Nah, bagaimana dengan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yaitu kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu kita membenarkan apa yang dibawa oleh dia, dan kita mentaati apa yang diperintahkannya, dan apa yang dilarangnya maka kita tinggalkan. Maka Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki garis keturunan yang mulia di kalangan orang-orang Arab. Dan Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh manusia itu agar mentaatinya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum jami'a, yaitu kepada kalian semuanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah universal semenjak diturunkannya beliau menjadi seorang nabi dan rasul, dan sampai menjelang hari kiamat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah Al-Mukarramah, dan beliau bertauhid dan penyembahannya hanya kepada Allah semata. Kemudian setelah dia di Mekah, maka hijrah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sanalah beliau diperintahkan beberapa hukum Islam seperti zakat, puasa, jihad. Maka perintah ini, yaitu perintah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Dan sebaliknya, tatkala seorang manusia menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berhak mendapatkan siksa yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah, yang menyelisih perintahnya, antusibahum, maka akan ditimpakan musibah, fitnah, akan ditimpakan fitnah, au yusibahum adzabun alim,
dan akan ditimpakan azab yang pedih. Sebaliknya, tatkala manusia itu mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan kemenangan yang besar. Allah mengatakan, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, maka balasannya la'allakum turhamun, yaitu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, tatkala kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka dijamin mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasulullah, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Demikianlah ulasan tentang dua kalimat syahadat. Karena kalimat syahadat ini adalah pembeda antara seorang yang beriman dengan orang yang kafir, dengan orang yang muslim sama orang yang musyrik. Mudah-mudahan sedikit pencerahan bermanfaat bagi kita. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.